naik gunung tuh sejak kapan sih? Jadi gue naik gunung tuh sejak SMA sih. Cuman kenapa bisa naik gunung itu? Jadi dulu waktu gue SD tuh sempat lagi daki di Tangkuban Perahu sama saudara-saudara gue. Terus saudara gue tuh bisa lari dengan cepat dan gue tuh ngapa-ngapain. Tapi ini ya ini percaya nggak percaya. Terus gue lihat ke tanah terus gue bilang suatu saat saya akan bisa naik gunung. Menarik antara manusia dengan alam kan ada. Jadi kita diarahkan kemana ya terus gue bisa menikmati. Pertama sih gue juga kaget ya. Gue pikir naik gunung kayak kita menggambar gitu loh, menggambar yang begini terus kita naik nyampe rupanya tuh jalan terus pertama sih mental juga drop ya. Tapi setelah lihat ciptaan Tuhan kita semua tuh yang indahnya minta ampun itu bikin kita jadi ketagihan. Oke. Yang udah Pertama kali ke gunung apa? Pertama kali gue naik Merapi Merbabu. Merapi Merbabu. Iya. Paling tinggi. Paling tinggi sampai sekarang Semeru. Oh. pernah ada keinginan kayak untuk naik Seven Summit yang lain nggak sih? Oh pengen banget. Kita pengen banget Seven Summit ya di Indonesia kan Rinjani, Semeru, Binaya, Raya, Karno, Bangkit. Tapi sebenarnya di sini yang siapin persiapan sama mental, terus bukan kayak sembarangan bisa siapin seminggu 2 minggu. Jadi itu mungkin yang menjadi ya belum dapat bikin lah ya. Buat kondisi kayak begini kayak pukulan terberat ya buat orang-orang yang suka adventure gitu. Oh bukan yang saya adventure aja, gua rasa sih semuanya juga berat ya. Tapi kalau kita ngomongin beratnya aja kita nggak bakal maju sih, beneran deh. Jadi gua sharing juga sama teman-teman, gua sempat stres kemarin karena namanya COVID-19. Gua sempat karantina 2 minggu di rumah karena sebelum dibilang karantina, gua ada program jalan-jalan keluar kota. Terus gua ke bandara sini pada Soekarno Hatta, jadi gua ada ketakutan di rumah gua juga ada anak kan, ada anak kecil. Akhirnya gua di rumah isolasi 2 minggu. Nah selama 2 minggu gua nggak ngobrol sama siapapun. Jadi gue hanya ngeliat berita dari medsos dan semua orang berita tentang akibat sampai gue udah stres dan gue memperhatikan napas gue karena katanya kan orang sesek ya. Gue memperhatikan napas gue, kok napas gue sesek ya? Padahal gue nggak kenapa-napa. Habis itu gue berdoa, gue harap Tuhan kasih gue jawaban. Terus gue tidur lagi diam, gue melihat artikel tentang gejala-gejala stres. Jadi gue yakin apapun yang kita mau itu kita minta sama Tuhan pasti akan dijawab. Dan gue dijawab dari gue tiba-tiba ngeliat gejala-gejala stres. Dan itu namanya psikosomatis. Karena gue terlalu berpikiran negatif, akhirnya gue membaca negatif, gue jadi negatif. Makanya gue di Instagram pribadi gue ngajak teman-teman buat olahraga, buat hal positif. Biarin pemerintah yang ngasih berita-berita tentang update sekarang, kita kasih satu hal positif buat teman-teman. Ada temen gue yang di PHK, dia bingung, dia pulang kampung tidak bisa, di sini juga duitnya habis, dia mau makan apa mau bagaimana. Akhirnya dia bingung, ini gue bagaimana. Nah kita harus memikirkan teman-teman kita yang kayak gitu. Gue yakin semua kena dampak, tapi ini bukan tentang gimana caranya kita bersedih dan menangis-nangis biar bersama, bukan. Ini tentang bagaimana caranya kita punya satu keyakinan yang kuat kalau setelah ada gelap itu pasti ada terang sih. Dan di dalam terang pun ada gelap. Itu sih gitu. Lu kangen, maksudnya kalau orang yang suka naik gunung kangen itu lihat foto-foto lah. Ya paling kita ngeliat foto-foto terus teman-teman ada yang ngetek-ngetekin, nggak kangen lucu, wah kangen banget. Iya. Kita harus sabar lah. Tapi gue seneng, temen gue ada yang tinggal di Taman Nasional, mereka nge-share foto-foto yang ada di sana, itu bagusnya minta ampun cuy. Binatang-binatang makin sehat, alamnya juga makin bagus, terus keadaan alamnya juga keadaan tumbuh-tumbuhan sana juga makin asli. Terakhir naik gunung kapan? Terakhir berarti gue kemarin terakhir itu Jajarimba di Taman Nasional Baluran. Teman-teman situ aja. Tahun lalu? Gunungnya berani naik Merbabu sama Gunung Gede. Tahun lalu tuh masih. Tahun lalu. Satu hal yang lu pengenin banget gitu, artinya ini semua selesai, lu pengen kemana nih? Kalau ini semua selesai, gue pengen ketemu mak gue sama bapak gue. Yoi, gue pengen meluk mereka aja cuy, gila. Melihatnya dari pagar udah kayak apa aja. Nah, kemarin yang sempat di karantina itu lo udah hasil tesnya emang gimana sih sampai disaranin gitu? Gue emang 2 minggu di rumah. Tante gue dokter, jadi gue di by WhatsApp dikasih tahu ngalamin gejala kayak ini enggak? Gue bilang enggak, sama ini enggak, sehat, makan teratur, semua teratur. Terus gue juga sempat lihat Instagramnya ininya Bogor, Bima Arya ya? Bima Arya. Kalau Bima Arya kan waktu itu kan dia pernah kan bapak kena. Terus gue lihat di Instagramnya, terus di-share sama keluarga yang lain, dia dikasih vitamin segala macam.
oh berarti dia aja bisa sehat. Terus yang lain yang lagi di rumah sakit, dia ngirim video dengan kondisi yang lagi terpapar COVID, tapi kenapa dia masih semangat? Terus alangkah bodohnya gua kalau gua di sini sehat, tapi gua malah mikirkan negatif. Tapi lu udah sempet melakukan hasil apa ngetes? Rapid test gitu. Rapid test atau swab? Gua nggak, gua belum. Oh belum. Tapi untuk semua yang apa yang gue alamin dan apa yang gue rasakan, gue sharing ke tante gue, dia bilang ini semoga masih aman. Akhirnya gue berani untuk bawa keluarga gue pulang ke rumah. Alhamdulillah sampai sekarang semuanya sehat. Bang, balik lagi mungkin ke gunung gitu, melihat sekarang juga banyak pendaki-pendaki yang baru-baru tanpa adanya Tanpa adanya pengalaman dan peralatan yang cukup, yang khusus, mungkin seperti apa sih? Mungkin gue sharing sama teman-teman ya, sekarang banyak produk-produk Indonesia yang menjual alat-alat kegiatan alam bebas itu, mereka memberikan kurs atau pelajaran tentang bagaimana kegiatan di alam bebas dengan baik dan benar. Mungkin teman-teman bisa lihat itu, sekarang juga gratis kan, ada di internet, bisa buka-buka semuanya. Karena olahraga alam itu bukan olahraga main-main, itu emang bagus banget, lo bisa dapat pemandangan indah, melepas pikiran, tapi ingat itu juga berhubungan dengan nyawa. Gitu loh. Jadi coba cari tahu dulu, kayak sebelum kita pergi kita mau kemana sih? Kalau kita mau ke sana kita naik apa, terus apa yang kita siapin, terus untuk apa, dan hasilnya apa yang akan kita share sama teman. Oke, dengan banyaknya pendaki juga jadi gunung semakin ramai. Sebagai penikmat alam gimana sih? Kalau gue pribadi gue jadi seneng kalau gunungnya tetap bersih, alamnya tetap bagus, dan masyarakat Indonesianya juga lebih banyak yang menyukai alam, itu gue suka. Tapi kalau kondisinya pribadinya sekarang yang gue lihat bahwa jadi sampahnya makin banyak, itu juga jadi sebel gitu. Itu sebenarnya sudah beberapa taman nasional sudah punya kebijakan. Jadi dia sebelum naik dia akan ngecekin sampai sedetail mungkin makanannya apa aja. Pas dia turun dia cekin, lu mana lu barang ini. Even nggak 100% jalan, tapi itu sudah berjalan. Dan kita sebagai misalnya siapapun yang mau mendaki ya harus mendukung itu juga. Bawa trash bag, mungkin memang malas cuy, gue jujur aja. Kalau lu di udara dingin, lu suruh gerak pun udah malas, apalagi suruh ngangkat sampah, terus plus juga bau, jadi aroma kotanya kayak gue malah mager-mager gitu pasti ada. Tapi please kalau lu bisa ngalahin rasa malas lu bisa naik level 1 daripada lu sebelumnya. Ada cerita horor nggak sih pas naik gunung? Cerita happy aja lah ya. Oh, tapi kita udah takut semuanya. Oke? Oke, cukup. Ya, Oke. thank you. Untuk men-sharing sesuatu yang lu suka atau hal-hal positif, hal baik untuk masyarakat agar masyarakat bisa mengikuti. Tapi kalau misalkan dia tidak seperti itu, ya gue rasa berarti dia bukan orang yang itu. Jadi setelah dia tidak tahu secara harafiahnya apa diciptakan itu YouTube atau sosial media itu, dia gunakan untuk tempat lain, gue rasa dia belum pantas manusianya. Kalau kita mau marah sama dia pun, ya dia salah. Tapi kalau kita untuk menghakimi, gue rasa sudah ada lembaga yang bisa untuk menghakimi dia. Jadi kita sebagai masyarakat yang paling benar adalah ya di-sharing aja. Yuk itu jadi pengalaman, jangan kayak gitu lagi. Mungkin terdengarnya bodoh kalau gue ngomong kayak gini. Orang akan bilang bodoh. Tapi coba pikirin kalau kita marah-marah terus kita hajar dia, kita bakal ngasih contoh yang jelek juga nggak? Iya. Karena hal yang kita membalikan sesuatu dengan hal baik itu emang nggak mudah cuy. Kayak apa ya, kayak gini deh. Orang puasa yang tadinya paginya makan, habis itu tiba-tiba lu tidak boleh makan, pasti kan ada usaha kan, ada yang harus dilawan. Mungkin seperti itu. Kalau enggak lagi nggak puasa, malam-malam dengar tek mie tek nasi goreng lewat. Kalau enggak mie instan yang enak banget, gimana caranya kita menghindari itu semua? Kan pasti ada usaha kan, tapi hasilnya bagus banget. Ini kan yang prank itu kan dilaporkan ke warga Ya. Polrestabes Bandung. Jadi diproses secara hukum. Jadi pantas hal itu akhirnya mendapatkan ganjaran itu yang membuat konten itu. Gua rasa pihak berwajib sudah punya peraturannya juga, sudah punya hukumnya juga. Tapi kalau menurut gue pribadi, menurut pandangan gua, dia memang harus minta maaf terhadap orang yang dia bikin tidak menyenangkan. Dan juga buat dia harus menghimbau juga bagi yang lain bahwa tindakan dia itu benar atau salah. Ya nggak? Masa sampah dikasih ke orang, gue rasa bukan fair. Jadi bolehlah bikin sesuatu yang beda, tapi yang beda yang bagus. Jangan beda yang apa ya? Mungkin waktu kemarin ada pembagian dalam kepala dia nggak ikut kali cuy gitu. Jadi rada hilang sebelah gitu. Dan termasuk di akal ya, maksudnya kalau itu sampah dibagi ke orang itu sebenarnya dari sesuatu yang Niatnya mungkin dia mau cari sensasi biar orang pada tahu. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena
dia kan si oknum itu dia bikin video tentang pernyataan dia salah, rupanya dia itu bohong gitu. Berarti kan dia memang senang kalau publik marah, ya dong. Dia senang publik marah. Tapi yang dia lupa adalah apakah setelah publik marah, maaf ya, mungkin dulu kita punya artis pujaan kita yang sempat tersandung kasus, yang orang menghujam dia, tiba-tiba pas dia udah keluar dari penjara, semua orang memuja dia. Pasti ingat semuanya. Pasti semua punya deh. Yang kayak dasar lu gini-gini, tapi pas dia keluar dari bui, semua memuja dia. Nah pertanyaannya, emang dia bisa kayak gitu atau apakah itu bisa terulang lagi sama dia?